Ketika masa pubertas tiba, saat itulah seluruh isi ragawi bergolak mencari penyelesaiannya. Cerita asmara pun menari-nari dalam diri Aryo Wahab. Meski sudah menyenangi lawan jenis sejak di bangku sekolah dasar, namun rasa itu belumlah sepuncak hasrat kala usianya meninju remaja. Tiap melihat lawan jenisnya berlalu lalang di hadapannya, Aryo hanya tersenyum. Sekilas, orang menyangka dia dingin bersikap. Namun yang sebenarnya terjadi, Aryo pandai menyimpan perasaan hati. Kenal wanita. Oh, maksudnya udah mulai apa nih? Udah mulai suka-sukaan atau segala macam? TK. Enggak, SD lah, SD lah. Gila, udah banget. SD udah mulai istilahnya sama teman, cewek tuh cewek udah mulai ngeliat cewek cakep, udah mulai suka cewek, udah mulai SD. Aku sosoknya Pede-pede aja nih. sih nggak mikirin gitu, kalau emang niatnya pengen negor tuh cewek ngajak ngobrol aja gitu loh. Cuman ya kadang-kadang kalau emang suka, emang suka majunya agak-agak kita atur temponya. Tapi pede aja nih bentuknya. Pede aja gitu loh. Tapi biasanya kita nggak nyamperin cewek yang nyamperin kita sih. Biduk asmara Aryo Wahab akhirnya tertambat pada perempuan berwajah manis yang memiliki latar belakang sama seperti dirinya, yakni senang bermusik. Jelujur cerita asmara mereka mulai menggeliat kala sang wanita meminta bantuan rekan Aryo untuk bermain musik. Pertama kali ketemu kuliah ya. Ya itu, Kuliah. sama-sama ngeband. Terus aku nggak punya basis waktu itu, pakai basis dari bandnya Aryo. Itu sengaja. Udah mulai kelihatan. Bukan saya deh. Gimana cara deketin Aryo? Gimana caranya? Ya Allah. Enggak, temenku sebenarnya kenal sama basisnya dia itu, jadi minjem. Mungkin karena pada saat itu satu-satunya yang dianggap asik gitu mainnya si Bango ini gitu. Jadi Bango punya 2 band. Terus waktu itu aku sih sejujurnya sebelum bikin band ini aku nggak pernah nyanyi gitu. Terus tiba-tiba diajakin nyanyi. Waktu itu pertama kali latihan, karena basisnya dia ada di band kita, dia datang lah berkunjung gitu, nengokin kita nyanyi. Males juga sih sebenarnya. Langsung gak bisa nyanyi. Nggak gitu amat juga, cuma males aja. Padahal gue juga gak bisa nyanyi. Agak grogi sih sebenarnya karena dilihat sama waktu itu dia bandnya udah cukup dikenal lah di kalangan anak kuliah gitu. Jadi di kalangan wanita-wanita itu. Gue kenal Tapi gak bisa bohong karena harus jujur. Enggak, satu kampus. Kebetulan dia di Hukum Trisakti, aku di Stekpi. Aku tapi sempat di Hukum Trisakti setahun. Waktu dia masuk aku udah pindah ke Stekpi, jadi di kampus emang nggak ketemu gitu. Karena jodoh kira ketemu juga ya. Enggak, dulu sih emang karena bandnya dia udah cukup diketahui di kalangan anak kuliahan. Ya aku senang ngeliat dia nyanyi, emang senang ngeliat gayanya dia di panggung. Dia dan gitarisnya keren sih menurutku gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa saya deh, udah ngalah. Nggak gitu juga kali. Sebenarnya sih kita kenal terus nggak pernah ngobrol gitu, bener kenal aja, nggak pernah ngobrol lumayan lama kali, nggak tahu berapa ya, tiba-tiba ngobrol gara-gara nelfon. Dia nelfon duluan. Nggak. Kering. Masih teleponnya zaman dulu banget kering. Sama-sama berhati keras dan tak mau mengalah, membuat hubungan cinta Aryo bergelombang laksana ombak di lautan. Tak ada kepastian dalam cinta mereka, kecuali pertengkaran yang kerap datang. Badai pertengkaran belakangan membuahkan hal berbeda. Tuhan memang menakdirkan mereka untuk bersatu, meski dengan jalan berliku yang membuat Aryo dan sang kekasih mendekap indahnya cinta. Agak nggak lucu sih sebenarnya kalau dibilang romantis. Kalau menurutku dia romantis gitu, cuma mungkin menurut orang nggak romantis ya kalau kayak gitu. Romantis sih, karena dia
bisa kalau untuk zaman pacaran ya, zaman pacaran menurutku dia romantis karena dia bisa megang aku gitu. Sekarang, kok lu zaman pacaran, zaman Iya, sekarang? maksudnya kalau udah kawin ya udah pasti Oke. kepegang gimana sih ah. Maksudnya zaman pacaran ya? Zaman pacaran itu Penekanan. kan, zaman pacaran itu kan agak aku dulu agak susah gitu untuk settle sama satu orang gitu. Bukannya nggak setia juga, cuma susah untuk bisa lama gitu sama satu orang tuh agak susah gitu. Kebetulan waktu itu nggak tahu kenapa dia bisa megang aku gitu. Kalau itu dulu sebenarnya ada kisahnya tuh. Jadi awalnya kita pacaran kita sempat putus setahun kan. Nah, yang pacaran awal itu kita bukan pacaran, itu beranteman mulu. Berantem terus gitu loh. Terus pas putus itu yang setahun itu ya aku sempat melanglang buana lah. Kemana-mana seliweran gitu. Terus ternyata emang nggak ada yang sehebat dia gitu, nggak ada sehebat dia. Dan ketika pas kita ketemu lagi, ternyata udah berubah dari kitanya masing-masing gitu. Jadi kita ngerasa, oh kok kita ketemu di atmosfer yang beda ya, seperti itu. Terus teman-teman juga ngerasa seperti itu ya. Teman sekitar kita, lo kalian beda banget udah gitu. Jadi ngerasa si Aryo juga udah kayak gini, si Mila juga udah kayak gini, ya udah. Tadinya sebelum putus dua-duanya emosional banget, emosionalnya tuh gila-gilaan gitu. Jadi sehari ketemu tuh paling nggak berantemnya kayak berapa jam, sisanya udah berantem aja. Sampai mama pusing, aduh kau tuh berantem terus. Nggak ditelepon, nggak gimana berantem, Berantem mulu, berantem, Kita nggak penting lagi diberantemin. Ya tapi nggak apa-apa, justru karena itunya ya akhirnya jadi pengalaman, ibaratnya pelajaran lah gitu. Ngapain kita sekarang udah ini masih berantem juga ya, kayak dulu aja kan, kayak nggak maju-maju lah istilahnya seperti itu kan. Ya udah pas kita ketemu lagi akhirnya kita memutuskan untuk nikah. Iya, dia pas kita pacaran lagi, sebenarnya nggak pacaran lagi sih, Arya ngajakinnya udah kita kawin aja. Jangan, kalau pacaran kita berantem lagi, kita nikah aja deh. Jangan kawin aja. Nah setelah waktu udah SMA kuliah, dia udah sering pergi, alasannya ini alasannya latihan.